Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 124. Rahmat tidak mengerti, tapi dia menurut saja menggandeng Cahya untuk ke kamar mereka. Rahmat memperhatikan saja Cahya membuka-buka bagian bawah lemarinya dan mengambil sejumlah uang tabungan yang dia masukkan ke dalam amplop coklat. "Itu bukannya uang tabungan kamu?" tanya Rahmat. "Iya, Mas." "Buat apa?" "Kasih ke Laras. Ini nggak seberapa, tapi bisa bantu dia dan adiknya. Setidaknya untuk bekal mereka makan." Rahmat awalnya tidak rela. "Jangan, itu kan uang kamu. Udah nggak apa-apa. Anggap ini pertolongan terakhirku ke mereka, Mas." Rahmat hendak menolak lagi, tapi melihat ekspresi tulus di wajah Cahya, Rahmat akhirnya menurut saja. Dia benar-benar heran, terbuat dari apa sebenarnya hati Cahya hingga masih mau membantu seseorang yang sudah membuatnya dalam bahaya. Cahya dan Rahmat keluar lagi. Cahya menghampiri Laras dan menarik telapak tangan wanita itu. "Ini, buat modal usaha atau apapun itu. Nggak seberapa, tapi semoga bisa membantu." "Ya." Laras kaget diberi uang oleh Cahya. Dia langsung menolak. "Tante, jangan, Tan. Makasih banget udah mau bantu, tapi Tante nggak perlu ngasih ini ke aku. Aku nggak masuk penjara aja udah sangat bersyukur, Tan." Cahya memaksa. "Sudah, ambil saja. Tante nggak bisa bantu banyak, jadi setidaknya terimalah uang itu dan hiduplah dengan lebih baik ke depannya." Laras langsung menangis. Dia semakin merasa jahat. Bisa-bisanya dia berpikir untuk menghancurkan keluarga Rahmat padahal Cahya begitu baik padanya. Laras memeluk Cahya dan sesenggukan di bahunya. Setelah puas menangis, Laras melepaskan pelukannya. "Sekali lagi, makasih ya Tante dan Om." Cahya mengangguk, sementara Rahmat diam saja. Laras dan Jelita benar-benar pergi kali ini. Saat di depan gerbang batalion, Prakazaki ternyata menunggu mereka. Dia langsung menghampiri Laras begitu melihatnya keluar. "Laras," panggil Prakazaki. "Oh, Prakazaki. Kamu yakin mau pergi?" tanyanya. Laras mengangguk. "Iya." Prakazaki menghela napas. "Baiklah, kalian berdua harus hati-hati. Nanti kalau misalnya di sana nggak betah atau kurang nyaman, bilang sama saya." Laras mengangguk. "Iya, makasih ya. Padahal kita nggak kenal dekat tapi kamu mau bantuin aku nyariin kerjaan." Jadi, Prakazaki menawarkan kepada Laras untuk bekerja sebagai pelayan kafe. Kebetulan, Bude Prakazaki memiliki kafe dan beliau sedang membutuhkan waitress. Laras juga bisa tinggal di sana bersama dengan Jelita di mes yang sudah disediakan. Sebelumnya, Laras memang sempat bicara kepada Prakazaki kalau dia berniat untuk pindah dari rumah kontrakan yang disewa oleh Rahmat. Setelah insiden berbahaya yang nyaris membuat Cahya meregang nyawa itu terjadi, Laras menjadi tidak enak kalau harus terus tinggal di sana. Rahmat sudah terlalu banyak membantu, dan Laras sungkan kalau harus terus merepotkan mereka. Setelah semua yang terjadi, Laras masih bersyukur Rahmat tidak melaporkannya ke polisi. Padahal kalau dipikir-pikir, kurang lebih Laras juga telah melakukan tindakan kriminal dengan bekerja sama dengan si mafia itu. Kala itu, Laras bingung harus pindah kemana. Dia tidak memiliki uang untuk menyewa tempat tinggal baru. Lalu, Prakazaki menawarkan Laras untuk tinggal di tempat budenya dan bekerja juga di sana. Tentu saja Laras langsung menerima. Bantuan itu tidak dia ekspektasikan sama sekali. Masalahnya, dia dan Prakazaki memang belum kenal lama. Prakazaki hanya ditugaskan untuk menjaganya. Prakazaki tersenyum tipis. "Kamu nggak perlu khawatir.
Bude saya memang kebetulan lagi butuh pegawai saja. Laras tersenyum. Aku pasti ingat-ingat jasamu, kapan-kapan aku pasti akan membalasnya. Prakazaki terkekeh pelan. Nggak usah berlebihan. Saya senang bisa membantu kok. Setelah berbincang sejenak dengan Prakazaki, Laras kemudian pergi ke terminal dengan tujuan ke alamat tempat budenya Zaki tinggal. Sebelumnya mereka sudah saling kontak dan Bude Prakazaki ingin segera ketemu Laras juga. Malamnya, Cahya beristirahat. Rahmat benar-benar melarang Cahya melakukan kegiatan di rumah. Katanya, Cahya lebih baik santai-santai saja, duduk-duduk, atau rebahan sampai kondisi tubuhnya membaik. Rahmat dan Samba bekerja sama untuk mengurus rumah. Beruntung karena keluarga Cahya dan Rahmat sudah mengajarkan kesadaran pribadi untuk Samba, jadi meski masih SD anak itu sudah bisa mencuci bajunya sendiri, mencuci piring, menyapu, dan memasak makanan sederhana. Jadi pekerjaan rumah tidak selalu dibebankan kepada Cahya terus. Rahmat menghampiri Cahya dan duduk di pinggiran ranjang. "Kok belum tidur sih?" tanya Rahmat. Cahya tersenyum tipis. "Belum ngantuk, Mas. Jangan begadang, nanti sakit lagi." "Enggak kok. Aku cuma masih kepikiran sama Laras dan Jelita, Mas. Bisa nggak ya? Mereka hidup di luar cuma berdua gitu." "Pasti bisa," jawab Rahmat. "Allah itu maha pemberi rezeki, bahkan semut pun punya rezeki sendiri. Sekarang tinggal bagaimana Laras berusaha menjemput rezeki itu." Cahya tentu tahu itu. Allah selalu menyediakan rezeki untuk hambanya, tinggal hambanya saja apakah mau berusaha atau berpangku tangan saja. Namun, dia tetap saja merasa khawatir. "Iya, Mas, aku tahu itu. Hanya saja, aku takut kalau mereka ketemu sama orang jahat lagi," jawab Cahya. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Doakan saja mereka baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah." Cahya mengernyit. Setiap kali Cahya membicarakan soal Laras, Rahmat selalu seperti berusaha menghentikan topik itu. "Kamu kenapa sih, Mas?" tanya Cahya. Rahmat menaikkan sebelah alisnya. "Memangnya saya kenapa? Kamu jadi kayak anti banget sama Laras, padahal awalnya kamu peduli sekali sama Laras dan adiknya." Rahmat langsung menghela napas kasar. "Ya saya merasa kurang nyaman aja." "Kenapa?" "Ya begitulah." "Kenapa, Mas?" desak Cahya. "Itu, saya hanya nggak ngangka aja anak kecil yang saya anggap seperti anak sendiri tiba-tiba bilang suka dalam artian lain dan bahkan menyalahartikan kebaikan saya," keluh Rahmat. Sejak pengakuan Laras itu, Rahmat benar-benar tidak nyaman berdekatan dengannya. Rahmat sudah menganggap Laras seperti anak sendiri, lalu Laras malah jatuh cinta padanya. Bagaimana rasanya seorang ayah dicintai secara romantis oleh anak sendiri? Tentu saja risih dan salah. Begitulah perasaan Rahmat kepada Laras sekarang. Kejadian ini benar-benar di luar prediksi BMKG. Cahya langsung tertawa mendengarnya. "Abis kamu ganteng sih, padahal udah tua juga. Makin tua bukannya makin jelek malah makin gagah." Rahmat senyum kegeran, tapi dia tidak suka dengan kata "tua" dalam ucapan Cahya. "Enak saja, saya masih muda." Cahya gemas dan mencium Rahmat duluan. Rahmat sampai kaget. Masalahnya, Cahya itu nyaris tidak pernah gerak duluan. Mendapatkan serangan seperti itu, Rahmat tentu tidak menyia-nyiakannya. Dia balas mencium Cahya dan mendekap tubuh istrinya dengan begitu erat. Mereka berciuman sangat lama untuk menyalurkan kerinduan dan berbagai perasaan terpendam mereka selama ini. Usai berciuman, Rahmat menempelkan keningnya pada kening Cahya.
Mereka bertatapan. Cukup lama. I love you, Rai Cahya. Bidadariku, bisik Rahmat dengan suara yang begitu pelan. Setiap kata yang keluar dari mulut Rahmat seolah memberikan sengatan imajiner yang membuat kulit Cahya meremang. Jantungnya mulai berdetak gila-gilaan. Cahya hanya tersenyum menanggapi ucapan Rahmat, karena dia tahu Rahmat pasti sudah paham bahwa cintanya sama besar seperti pria itu, bahkan mungkin lebih besar. Rahmat menyematkan kecupan ringan di ujung hidung Cahya, membuat sang istri merona. Dengan ekspresi malu-malu, dan Rahmat selalu suka dengan ekspresi tersipu Cahya. Saya janji, Cahya. Setelah ini tidak akan saya biarkan air mata keluar dari matamu lagi. Dor. Satu peluru melesat mengenai shooting target yang berdiri di depan sana, menghasilkan lubang di tengahnya, dan beberapa lubang di bagian yang lain. Samba baru saja selesai latihan menembak. Ia melepaskan earmuff headphone yang menempel di telinganya, lalu meletakkan senjata apinya dan melirik ke arah 5 pria yang tampak sibuk membicarakan sesuatu. Pembicaraan itu tampak seru, sesekali mereka tertawa. Samba menyengitkan alisnya. Penasaran, apa yang mereka bicarakan? Ngomongin apa sih, kalian? Tanyanya. Mencoba merapikan kembali beberapa amunisi. Biasalah, cewek gedung sebelah yang katanya anak anggota DPR. Si Gilang main. Serepet hahaha. Mereka tertawa. Pembicaraan masalah cewek memang akan selalu menjadi topik hangat di perkumpulan jomblo itu dan Samba sama sekali tidak tertarik, tidak pernah. Ia kembali sibuk sendiri. Pak Danton gak ada niatan cari cewek kayak si Gilang tah. Kopral Andre menggoda. Banyak tuh yang cakep-cakep, anak dokter ada, yang jadi dokter juga ada. Danton mau yang spek bagaimanapun juga pasti bakal dapat, sambungnya. Menyadari bahwa Samba diuntungkan oleh wajahnya yang tampan juga pangkatnya yang menjanjikan. Enggak, makasih. Samba menjawab acuh. Ah, ia memang tidak pernah suka dengan perempuan yang menurut dia kebanyakan bawel dan cerewet. Makhluk paling ribet di dunia, kecuali mamanya. Meski mamanya juga suka cerewet kadang-kadang. Udah ketebak sih, letnan kita memang gak tertarik dengan urusan percintaan. Awas lo, nanti jomblo akut. Mereka menggodanya lagi. Dia kan jodohnya udah disiapin, ngapain nyari lagi. Serda Gilang menimpali. Mereka semua tertawa mengejeknya sekali lagi. Samba hanya tersenyum mencoba mengabaikan teman-temannya yang setiap hari selalu menggodanya. Sudah biasa, mereka yang selalu menyuruhnya mencoba membuka hati, tetapi Samba malah enggan. Mereka akhirnya bubar, merapikan alat-alat dan berniat untuk pulang kebetulan juga. Latihan sudah selesai dan hari sudah sore. Samba juga bersiap-siap untuk pulang, tetapi ia melirik ke arah pria yang duduk di sudut sambil bersandar dan begitu fokus melihat ke arah ponselnya. Sesekali ia tersenyum uring-uringan, sudah mirip pasien ODGJ. Enggak pulang, men? Tanya Samba pada pria yang bernama Firman itu. Firman tidak menjawab, masih sibuk dengan ponselnya sambil senyum-senyum sendiri. Samba makin yakin bahwa salah satu pasien ODGJ lepas. Pria ini sudah gila. Woi, liatin apaan sih? Senyum udah kayak orang gila aja. Samba menepuk bahu pria itu dan berteriak di telinganya. Membuat Firman kaget bukan main dan hampir saja ponselnya terlepas dari tangannya. Woi, asu kaget aku, dan senyum-senyum sendiri, udah gila kamu, iya. Ditanyain gak nyaut pula. Pria itu hanya cengengesan, lalu kembali memperbaiki tempat duduknya. Kembali sibuk menatap layar ponsel. Lihatin apa sih? Matamu dari tadi gak lepas dari handphone.
Jangan bilang lagi ngelihatin kambing perawannya Pak Jamal. Baseeng. Ini Ihon dan aku lagi lihatin artis ini, jadi cewek kok cakep bener Masya Allah. Ia menunjuk foto aktris di layar ponselnya, menunjukkan seorang wanita yang tengah berpose cantik sambil memegang tas selempang merek Chanel. Tentu saja Samba tahu siapa wanita itu. Wanita yang masuk dalam list orang yang dibencinya. Jelita Maharatu. Siapa yang tidak kenal dengan cewek berparas cantik dan memiliki penggemar bejibun di kalangan laki-laki. Mengalahkan fans JKT48 itu. Termasuk Firman yang menjadi fans beratnya. Siapa dia? Tanya Samba pura-pura tidak mengenali perempuan yang di layar ponsel temannya itu. Dia tuh seorang model yang lagi naik daun, dan udah gitu sekarang dia terjun ke dunia perfilman, aktingnya keren banget. Bukan hanya itu, coba dan perhatikan, body dia bagus banget, perfect. Dia salah satu model Indonesia yang berhasil go internasional loh. Dan, lihat wajahnya, mulus bener kayak beling. Nyamuk kalau ngedeket juga udah kepeleset sebelum mendarat. Firman tak henti-henti memuji idolanya. Sementara Samba hanya menggeleng-geleng. Samba langsung memasang ekspresi dingin. Baginya tak ada yang istimewa dari wanita tersebut meski Firman sudah menyebutkan serentetan prestasinya. Cantik doang tidak akan bisa membuatnya tertarik. Terlalu banyak wanita cantik di dunia ini. Dia tidak spesial sama sekali. Samba tidak mengerti mengapa ada banyak orang yang begitu takluk pada paras manusia. Dia ini udah cantik, berprestasi, masih muda padahal. Jarang ada yang karirnya cemerlang. Apalagi katanya dia berasal dari keluarga kurang mampu, jadi dia benar-benar perintis bukan pewaris. Firman memuji lagi. Coba aja dia jadi pacar aku dan nggak bakal. Aku kasih pegang panci, dan ia beneran gila, pikir Samba. Samba mencebik, berlebihan kamu, men. Cewek kayak gitu tuh, paling juga jual diri. Buat naikin karir. Nggak usah terlalu ngefans amat lah. Entar ada skandal, kecewa kamu. Jangan ngomong sembarangan, dan entar kamu juga kepincut loh. Pria itu kekeh. Mana ada dia jual diri. Dia emang cakep dari sononya, pinter pula. Makanya karirnya bagus. Kita realistis saja, Firman, hal seperti itu sudah lumrah di kalangan entertain. Samba juga kekeh dengan pendapatnya. Firman tidak peduli apa yang dikatakan oleh Samba. Baginya pria yang anti wanita seperti Samba, mana mau mengakui kehebatan mereka. Jadi ia menganggap cibiran Samba hanya angin lalu. Sementara Samba langsung pergi dari sana untuk pulang. Sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan temannya itu. Seorang gadis baru saja duduk di atas kursi saat teleponnya kembali berdering. Ponselnya memang tidak pernah berhenti berdering sepanjang waktu. Buru-buru ia mengangkatnya. Jelita, kamu di mana sih? Kamu jangan lupa loh ya, malam ini ada acara gala premier di bioskop. Kamu jangan sampai terlambat. Nanti jadi bahan gosip berita TV. Jelita membulatkan matanya. Lah juga tahu itu. Iya siap. Aku nggak akan telat. Ada urusan sebentar, nanti ku kabarin lagi, bye. Sambungan langsung dimatikan sepihak. Gadis itu langsung menciumi anak ketiga Laras yang baru lahir di rumah sakit. Ia gemas sekali melihat bayi merah itu. Alhamdulillah akhirnya dapat juga jagoan. La menggendongnya perlahan. Jelita memang mengidamkan punya keponakan laki-laki, soalnya dua anak Laras yang lain perempuan semua. Lita, kalau kamu lagi sibuk, harusnya datangnya besok aja. Laras berusaha duduk di tempat tidurnya.
Ia tahu kalau adiknya yang satu ini sukses di dunia karir yang ia tekuni dan itu membuatnya super sibuk. Apa sih, Kak? Orang jelita mau lihat si ganteng. Utut-tutut tayang aku muak. Ia tak henti-henti menciumi pipi bayi mungil itu. Tidak lama kemudian Suwarni Laras masuk ke ruangan mengenakan seragam kerjanya. "Hai Lita, udah lama?" tanyanya. "Enggak, kok, Kak. Baru aja nyampe," jawab jelita tanpa mengalihkan pandangannya dari jagoan mungil milik Laras.